wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat yang banyak dan nikmat yang besar. Nikmat Islam, iman, hidayah dan taufik. Nikmat mengenal sunnah. Nikmat yang luar biasa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan di dalam mengarungi kehidupan dunia kita senantiasa kekuatan, semangat untuk menjalankan perintah Allah sesuai dengan sunnah Nabi, sehingga nantinya insya Allah siapa yang melaksanakan hal tersebut akan mendapatkan syafaat, mendapatkan telaga Al-Kautsar nanti pada masa insya Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dulu kita kali ini kita akan bahas tentang babul akli, bab tentang makan atau bab tentang makan dan minum. Saya teringat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, perkara makan ini ayat ikhwah, ini harus diperhatikan dengan baik dan benar, baik perkara adabnya atau perkara hasil makanan yang kita konsumsi. Karena kata Nabi SAW, kullu jasadin nabatin min sukhtin fannaru awla bih. Setiap jasad yang tumbuh dari hasil yang haram, fannaru awla bih. Kullu jasadin nabatin min sukhtin. Setiap jasad yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka layak baginya. Yang tumbuh ayo ikhwah, bukan berarti dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Sedikit pun makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia, walaupun mungkin qalilan, sedikit, maka itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Karena perkara makan ini terjadi pada kita semua. Terjadi pada kita semua, makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal, yang baik. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum.
perkara makanan terkait dengan harta, ya kan? Perkara harta yang bersifat bahaya. Maka disebutkan dalam hadis, la taqaddama 'abdu yaumil qiyamah hatta yas'ala an umri. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba Nabi pada hari kiamat hatta yas'ali an umri, hingga dia ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang ditanya adalah di antaranya tentang harta. Karena makanan itu pasti dari harta. An ilmihi, ilmunya. Ma fa'ala, apa yang dilakukan tentang ilmunya. Orang sudah dapat ilmu, apa yang dilakukannya? Berbuat baik, tinggalkan begitu saja. Kemudian an malihi, min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta kamu peroleh dan kemana kau belanjakan? Maka yang terkait dengan, karena tidak mungkin seorang itu makan makanan tanpa adanya harta. Dari mana dia beli? Kata terkait dengan harta, hati-hati ya Allah. Pertanyaan harta dua, min aina, dari mana? Wa fima, dan kemana? Nafaqahu, kamu belanjakan. Maka ini ya Allah, hati-hati. Ya, ada orang yang hartanya halal, dia belanjakan yang halal, alhamdulillah. Ada orang yang hartanya halal, dia belanjakan yang haram. Wa na'udzubillah, dan ada lebih parahnya dari harta yang haram, dia belanjakan ke yang haram. Mencuri misalnya, belanja ke yang haram. Maka ini orang ini ada orang yang merokok. Baik. Sekarang ayo kita akan bahas tentang yang terkait dengannya. Ini kita makan. Makan ini ayo pertama, makan itu ya hendaklah kita niatkan. Untuk apa untuk makan? Bagaimana makan kita? Hidup kita, semua aktivitas yang kita lakukan itu jadi ibadah. Gimana caranya? Iya. Maka caranya pertama ya niat. Karena semua itu Allah beri balasan kalau niatnya benar. Nah, niatnya benar. Niat makan kita itu bukan sekedar untuk kenyang. Niat makan kita itu bukan sekedar untuk melampiaskan nafsu kita. Tapi kata ulama, niat makan itu yang benar adalah sebagaimana Nabi katakan, innamal amalu binniyat. Niatnya agar mudah menjalankan perintah Allah. Saya niat makan ini supaya saya bisa menjalankan perintah Allah. Kalau niatnya sekedar makan kenyang, tapi kalau saya niat makan supaya nanti malam saya bisa tahajud, saya bisa bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak dan istri, maka ini niatnya ini ibadah. Niatnya ibadah. Itu yang pertama ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sampai kita makan ini cari harta yang halal ya, jangan yang haram atau yang syubhat, jangan, bahaya. Karena ingat, sedikit pun yang kita masuk. Makanya antum ingat kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala makan, cuman makanan secuil masuk ke dalam mulutnya. Setelah dimakan, kemudian dimuntahkan lagi. Kenapa? Karena sebabnya. Ya, sebabnya dimuntahkan. Dia minum. Kenapa? Dari hasil yang tidak jelas. Dia ambil air putih banyak-banyak, dia minum, dia muntahkan. Karena dia tidak mau ada sedikit makanan masuk dalam tubuhnya dan itu menjadi darah daging baginya. Sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu ingat dengan hadis Nabi, kullu jasadin nabatin suqifan nabi. Setiap jasad yang tumbuh dari hasil yang haram akan neraka, lebih layak baginya. Jadi ya ikhwan rahimakumullah. Makanya kita ulang sekali lagi, manusia kita ini kalau sudah mati nanti, kita ini kan bakal mati kan? Mati tidak ya? Mati pak, kuluman alaihi fan, semuanya mati kan? Kalau sudah mati, apa yakin antum ini begitu mati, summa mubasyara dakhaltum ila jannah? Bilang hisab awal ada. Yakin antum? Yakin kita kalau mati langsung masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa diajak langsung? Yakin? Tidak ada jaminan kan? Nah mungkin seseorang itu masuk mati
setelah itu dia masuk surga tapi bisa jadi diajar duluan. Disebabkan karena apa? Oke, salah satunya karena makanan. Jangan ya akhi, bahaya. Ya ikhwan, ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang sepele. Karena makanan itu kita konsumsi setiap hari. Hati-hati. Iya, hati-hati. Sekarang itu kita akan bahas beberapa permasalahan terkait dengan makanan. Iya. Baik. Kemudian ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Adab makan itu selayaknya memang tidak makan ketika masih kenyang, ya. Tidak makan ketika masih kenyang. Jangan kita makan ketika masih kenyang. Kalau lapar baru makan. Kalau kenyang jangan. Saat saya masih kenyang, saat makan banyak, anda sedekahkan semua orang. Bukan untuk paksa makan. Anda kenyang ini. Kemudian anda dapat lagi misalnya makanan. Ada orang ngasih makanan, kenyang, anda paksakan makan, begitu kan? Tidak, Pak. Mana caranya? Sedekahkan sama orang. Sedekahkan. Yakinlah. Yang Allah riba wa yurbis sadaqat. Allah menghanguskan riba dan wa yurbis sadaqat, dan menumbuhkan sedekah. Nah, menumbuhkan sedekah. Bahkan sedekah ini masya Allah ya Allah. Orang ngasih makan itu luar biasa. Orang yang ngasih makan itu bisa, makanan yang dia berikan bisa menjadi amal jariyah. Amal jariyah itu Pak bukan sekedar menyumbang untuk masjid, kemudian orang sholat dalam masjid, dia sudah meninggal, kan pahalanya kan? Baik, ada orang yang sedekah untuk bangun pesantren, untuk rumah tahfiz, dia meninggal, pondok pesantren, rumah tahfiz atau sekolah masih ada, kan pahalanya kan? Makanan juga seperti itu. Ada orang masih makan, walaupun mungkin hanya seteguk air, atau mungkin satu buah kurma saja dia makan. Yang pertama, itu bisa menjadi asbab dijauhkan dari neraka. Nah, yang kedua, sedekah yang dilakukan seorang itu bisa menjadi amal jariyah. Tatkala dimakan oleh seseorang, diminum seseorang, kemudian kan menjadi darah daging kan? Menjadi darah daging dia. Bahkan dia seumur hidupnya selagi darah dagingnya itu menjadi dagingnya, ada bedanya beribadah, ada pahalanya sama orang yang sedekah. Karena seseorang itu bisa beribadah, asbab ada daging, ada darah daging, kekuatan dari makannya. Maka yang ada pahalanya. Nah, kemudian katakan ini ada orang, dia minum, dia makan, kemudian dia beribadah, beraktivitas, maka ini akan mengalir semua orang yang memberi. Dia kesana kemari dalam perkara kebaikan, mengajarkan ilmu, maka mengalir itu. Begitulah orang-orang yang sedekah. Baik. Kemudian yang kedua, ya memenuhi undangan. Ya kalau diundang, tapi kalau undangan yang di dalamnya tidak berbau dosa dan maksiat, ya. Kalau di dalamnya ada undangan yang berbau dosa dan maksiat, datang nggak? Undangan itu kan hak seorang muslim. Di antaranya apa? Wa idza da'aka fa'ajib. Ya kan? Apabila kamu diundang, maka apa? Fa'ajibhu. Maka datangi undangan tersebut. Ya kan? Seorang muslim itu. Ya kan? Apa seorang muslim salah satu di antaranya? Kalau diundang, wa idza da'aka. Kalau kamu diundang, fa'ajibhu. Maka datanglah. Sekarang undangan kalau berbau dengan maksiat, datang enggak? Hah? Undangan di dalamnya ada keyboard, datang itu sudah makan, Pak datang Pak ya di malam Pak di rumah saya ada apa? Ada acara makan-makan Pak, walimah misalnya. Nah, datang nggak tuh? Datang. Pak sampai sana keyboard main. Pulang. Enggak, itu kejadian seperti itu. Atau ada pas datang, acara lagi main di situ, ada dosa dan maksiat di situ. Keyboard nggak ada, Pak. Jarang kepang ada. Di parah. Keyboard sama jarang kepang itu lebih dahsyat jarang kepang. Dosanya lebih besar. Keyboard dosa. Nah,
Dalam kiamat kesyirikan. Dia siap nanti dalam kiamat meninggal dia. Bahaya. Betul tak? Nah, kiamat dosa besar ya. Dalam kiamat lebih besar. Akan dalam kiamat ini bisa jatuh dalam kesyirikan. Di mana letak kesyirikannya? Ajib. Jawab. Nah, minta sama selain Allah kan? Gak mungkin ada orang dalam kiamat supaya dia bisa mabuk minta sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gitu kan? Ya Allah, Allah mohon kepadamu ya Allah, kesimpulan ini dimabukkan supaya ada syaitan bisa gitu kan? Gak mungkin. Jadi dia minta. Karena kan orang mau mabuk itu kan ya Allah, orang masukkan dalam dirinya malaikat. Ada mungkin gitu? Tidak kan? Tidak. Maka minta berarti sama siapa dia? Jin. Dilarang. Baik, ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Tadi kalau ada undangan, ada berbuat maksiat atau tidak boleh datangi. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Allah yang melarang. Diundang, undangannya wajib, tapi ada berbuat maksiat di dalamnya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak wajib. Bahkan tidak boleh datang. Apa dalilnya? Sebaiknya jangan kau campur adukan yang hak dan yang batil. Apa itu? Surat apa itu? Al-Baqarah ayat apa bunyinya itu? Nah, mumtaz. Ini boleh antum ambil aswai. Hadiah akan. Nah, wajadlah hadiah minni, yakni al-ma'. Baik. Kata Allah, "Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun." Jangan kau campur adukan yang hak dan yang batil. Hak itu kebenaran. Nah, batil kesalahan, dosa dan maksiat. Wala talbisu, ada fi'il apa di situ? Ayo. Ada nahi kan? Ayo mau satu dulu. Ada fi'il nahi kan? Wala talbisu, jangan kau campur adukan. Dilarang. Siapa yang melarang? Allah. Jangan mencampur adukan hak dan yang batil. Walimah, hak atau batil? Walimah, cara walimah. Hak, ada syariat. Masih dan dosa yang kita sebutkan tadi. Awalan kan sama awalan J tadi misalnya. Ikut jalan kita. Maksiat kan? Dosa kan? Kalau walimah yang hak ada syariatnya dicampur dengan dosa dan maksiat, kan bergabung kan? Masuk ke dalam ayat itu? Masuk. Kalau masuk berarti Allah benci atau ridho? Benci. Kalau Allah benci atau datang, berarti antum datang di tempat yang Allah benci. Di situ mati ya. Bahaya kan? Nanti tidak boleh. Kalau sampai sini baru, kayaknya Pak. Makanya, ya. Kalau ada ikhwan yang mengundang, tapi di dalam acara tersebut ada dosa dan maksiat, kadang-kadang makanya Ustaznya nggak datang, undang pun nggak datang, nah, gitu ya. Ustaz ada acara juga, Ustaz nggak ada dosa dan maksiat tapi nggak datang juga kan, ada sebab lain, ya kan? Baik ya, itu nggak boleh dari kesalahan. Baik. Jadi begitu. Jadi antum mohon maaf kalau ya kalau antum undang kemudian ada dosa dan maksiat di situ, ada kawan-kawan antum tidak datang, antum harus paham, ya kan? Bukan kan kawan kita itu tidak senang sama antum, tapi takut karena Allah melarang, syariat melarang, ya. Baik. Hanya kalau mau undang, jangan buat dosa dan maksiat di situ, sesuai dengan syariat. Ya. Nah, baik. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian tidak boleh makan dan minum dengan alat bejana emas dan perak ya. Insyaallah kita sudah perak dan emas dan perak. Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu sungguhnya Nabi SAW melarang kami adil harir
syarbi fi aniyah al-dhahab wal fiddah. Ya, jadi Nabi SAW itu melarang memakai pakaian kain sutra, ya. Kemudian tempat minum yang terbuat dari emas dan perak, ya tidak boleh. Terbuat dari emas dan perak tidak boleh, ya alatnya seperti itu. Baik. Kemudian kalau kita makan dan minum, antum kalau misalnya tuan rumah atau siapapun, kalau antum lagi, itu antum perhatikan cara-cara atau kaidah-kaidah dalam membagi makanan. Dari mana antum lagi? Dari depan, kiri, kanan, belakang. Dari mana antum lagi? Kanan. Namanya itu dari kanan. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau yang kanan itu misalnya kawan, yang sebelah kiri ustadznya, itu mesti yang mana dulu? Kanan dulu. Ya. Kanan terus. Kanannya apa? Banyak apa? Sebelah aku ustadznya cuma sendiri sebelah kiri. Ini kanan banyak panjang sama sana. Kanan aku. Pas giliran ustadznya habis. Kanan atau kiri? Hah? Kanan ya, atau kanan. Berdasarkan keumuman hadis, Rasulullah itu dalam perkara yang baik didahului dari yang kanan, ya kan? Dari yang kanan. Sebutkan dalam hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilaban pada shiba wa an yaminihi A'rabiyun wa shimalihi Abu Bakrin wa syariba summa a'ta al-A'rabi wa qala ayman pada ayman. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW diberi minum yang dicampur dengan air. Ya, diberi minuman laban atau susu yang dicampur dengan air. Sementara di sebelah kanan beliau terdapat Arab Badui. Dan di sebelah kiri beliau, di situ ada Abu Bakar. Kemudian beliau minum susu tersebut dan memberikan kepada Arab Badui sambil berkata, yang kanan. Lihat. Jadi ada sahabat Badui, dia memberi minuman susu, ya kan? Beli susu. Di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ya. Nah, ketepatan Abu Bakar tatkala itu di sebelah kiri. Abu Bakar di sebelah mana? Kiri. Ada seorang Arab Badui, dia di sebelah kanan. Itu Arab Badui kan? Kalau bahasa kita orang biasa, ya orang pelosok, ya kan? Bayangkan, ini Abu Bakar ini, tahulah kita siapa Abu Bakar kan? Orang mulia kan? Orang yang dimuliakan Allah. Yang sebelah kanannya rakyat biasa, orang biasa. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah ngomong sama yang ngasih tadi itu, al-aiman, fal-aiman, yang sebelah kanan dan sebelah kanan dulu. Kalau bahasa kita sebelah kanan dulu maksudnya begini. Tetap ngasihnya dari sebelah kanan. Ya, ini yang diajarkan Nabi. Ya, sebelah kanan dulu. Walaupun mungkin di sebelah kiri kita ada orang yang lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Karena ada ayat mengatakan ya faladina amanu minkum waladina ulil madarajat kan. Ya, tapi perkara ini Nabi mengajarkan dari sebelah kanan dulu. Jadi kalau kita ngasih sebelah kanan, antum kalau di situ aku banyak, kasih sebelah kanan. Antum kalau ngasih sebelah kanan mengamalkan hadis dapat pahala. Dapat pahala mengamalkan hadis, dapat pahala dari antum ngasih minuman dan makanan. Iya kan? Nah, kalau antum ngasih, tapi bukan berarti ini antum masih sebelah kiri dulu, ini haram lah. Kalau antum ngasih makanan minuman dari sebelah kiri, haram nggak? Nggak haram. Nabi katakan sebelah kanan, antum sebelah kiri, haram nggak? Hah? Ada belum di sisi Rasulullah? Jadi haram. Di sisi Rasulullah hukumnya apa? Hah? Ini babnya beda ya. Masuk di sisi Rasulullah itu. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya memerintahkan begini, ini sifatnya berupa anjuran ya. Baik. Jadi ada hal-hal yang di Rasulullah itu hal yang haram, ada hal-hal yang tidak sampai ke situ. Antum ngasih minuman sebelah kiri, bukan berarti yang haram, enggak.
tapi antum dapat pahala antum ngasih saja, tapi antum nggak dapat pahala dari yang sini, iya kan? Tapi kalau antum kasih dari sebelah kanan, antum dapat pahala dari antum ngasih makanan dan minuman, dan antum berpahala karena mengamalkan hadis. Baik, wadih ada? Wadih ya? Paham ya? Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, berkumpul ketika makan. Yang sunnahnya ini makan itu Pak, dia berkumpul, ya rame-rame. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari kakeknya yakni Wasi bin Harf, bahwa para sahabat Nabi SAW berkata, inna na'kulu wa la nasba'u fa alaikum taftarikun. Qalu na'am. Qala fajtami'u ala ta'amikum. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Sesungguhnya kami berarti satu atau banyak? Banyak. Sesungguhnya kami makan tapi tidak terasa kenyang, tidak kenyang. Beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fajtami'u ala ta'amikum. Maka hendaklah kalian makan secara kumpul, secara bersama-sama. Ya. Wa dzkurullah alaihi. Kemudian hendaklah kalian menyebut nama Allah. Jadi ada dua sebab. Ada dua sebab soal makan kadang-kadang yang kenyang karena dia makan sendiri-sendiri. Yang kedua tidak menyebut nama Allah. Jadi mungkin, ya. Yang ketiga mungkin makanannya sedikit. Artinya makanan sedikit itu Pak kadang-kadang bisa mengenyangkan, dan ada kadang-kadang makan sedikit tidak mengenyangkan. Ya. Baik, jadi kesimpulannya kita ambil tentang makan itu secara berjamaah yang lebih afdal. Baik. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada beberapa terkait dengan makan, terutama posisi makan. Bagaimana makan yang benar posisinya? Ya. Apakah duduk atau bagaimana? Ya. Makan yang pertama, posisi yang benar itu tidak bersandar. Ya. Tidak bersandar. Makanya kalau makan jangan bersandar. Sebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Juhaifah, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, la aqulu muttaqian. Aku makan, yakni Rasulullah makan itu katanya muttaqian. La aqulu muttaqian. Aku makan tidak dengan bersandar. Jadi boleh kita makan di kursi gini Pak, boleh. Yang dilarang yang Rasulullah makan itu tidak bersandar, ya. Nah, yang dimaksud misalnya minum, kemudian bersandar. Nah, ini namanya bersandar kan? Iya. Di kursi boleh tidak? Boleh, silakan. Nah, tapi tidak bersandar, ya. Jadi itulah cara minum atau cara makan Rasulullah tidak bersandar. Kemudian makan dengan duduk di atas kedua tumit. Ini dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ahmad dan selainnya dari Anas bin Malik tentang makan dengan cara duduk di atas kedua tumit. Ini pernah. Kata Anas bin Malik, dia berkata, "Ra'aitu." Siapa Anas? Tahu atau Anas siapa? Anas siapa yang Rasulullah? Hah? Ya, khadim yang senantiasa berkhidmat kepada Rasulullah. Tahu betul bagaimana cara Rasulullah makan. Kata Anas, ra'aitu. Berarti kalau ra'aitu nampak langsung ya. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mubtiyan yaqulu tamron. Kata Anas radhiyallahu anhu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan kurma dengan cara mubtiyan, dengan cara duduk iqqa. Kalau duduk iqqa kayak sholat itu duduk iqqa begitu boleh, ya.
Duduk iko yakni duduk yang tumitnya itu dua tumit diduduki, ya. Ini makan kurma. Kemudian kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, makan dengan duduk di atas lutut atau duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menunduk kaki kiri. Ini boleh. Ya, saya ulang. Ini menurut pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, boleh makan dan duduk di atas lutut. Duduk di atas lutut. Jangan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Ini kata Ibnu Hajar, ya, rahimahullah. Dengarkan hadis panjang. Saya bacakan aja artinya. Abdullah bin Busr dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki nampan. Kasihkan nampan, ya, nampan, tahu ya? Yang disebut yakni al-ghurra'u, nampan al-ghurra', dan hanya bisa diangkat oleh 4 orang laki-laki, ya. Hadis ini disebutkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang bisa diangkat hanya oleh 4 orang laki-laki. Di pagi hari saat mereka telah melaksanakan sholat duha, nampan tersebut dihadirkan dan telah penuh diisi dengan bubur. Orang-orang pun menghuninya. Ketika jumlah mereka telah banyak, ketika jumlah mereka telah banyak, Rasulullah SAW duduk di atas lututnya. Duduk di atas lututnya. Seorang Arab Badui lalu berkata, duduk macam apa ini wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, sungguhnya Allah telah menjadikan aku seorang hamba yang mulia, bukan seorang yang otoriter dan pembangkang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, kata Rasulullah, "Qulu bin hawalaiha wada'u dirwataha yubatiha." Kata Rasulullah, makalah dari sekitarnya dan biarkan bagian atasnya, maka insya Allah akan diberkahi. Jadi, ayo ikhwah, kita ambil kesimpulan di sini. Rasulullah itu punya satu nampan, ya, satu talam, begitulah ya, satu talam. Ini cukup talam ini dimakan oleh 4 orang. Tapi tatkala orang-orang sudah mulai banyak, maka Rasulullah SAW makan di situ dengan cara beliau duduk di atas lutut. Berarti kalau tadi sebelumnya beliau gimana? Bebas, paham ya? Duduk. Paham nggak bahasa hadis ini? Rasulullah punya apa namanya? Nampan kan? Itu dimakan oleh berapa orang awalnya? 4 orang. Kemudian tatkala ada sahabat-sahabat makan rami, maka Rasulullah duduk dengan cara di atas lututnya. Berarti merubah posisi duduknya, ya kan? Makanya hingga beliau sebutkan, makanya perhatikan cara memahami hadis. Beliau merubah posisi duduknya dengan cara apa? Duduk di atas lutut. Tatkala sudah apa? Rami. Jadi kalau kita makan satu nampan, orang yang rami banyak, kalau anda duduk dengan cara seperti ini, ya kan? Itu kan nggak muat kan? Maka dengan cara apa? Duduk di atas lutut. Atau kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalau makan seorang yang sudah sunampan rame-rame, boleh cara duduknya itu dengan cara apa? Duduk di atas lutut, ya, ditegakkan yang kanan dan diduduk yang kiri, sehingga kan bisa dimuat banyak kan? Nah, paham? Tapi kalau ada sedikit, kalau cukup, nggak masalah, ya kan? Paham begitu caranya dia, ya? Baik. Ini paham nggak ya? Paham nggak ya? Terus sementara yang nggak paham, ambil aja dulu ya. Baik, insyaallah. Baik, boleh makan atau minum? Boleh makan minum sambil berdiri? Boleh? Sambil jalan boleh? Makan atau minum boleh sambil berdiri? Boleh. Makan sambil minum sambil jalan boleh? Hah? Boleh? Jawabannya udah ada di sini. Antum makan sambil jalan ya? Untuk juga pakai kopi, jenggotan makan saja.
Apa makan kurma, makan jagung, makan apa? Sedangkan tubuh aja terus. Baik, baik, kita dengarkan. Makan boleh sambil berdiri, ya. Ali bin Abbas qala syariba Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman min Zamzam. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selain. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam sambil berdiri. Jadi Rasulullah minum sambil berdiri. Boleh berdiri kan? Boleh kan? Hah? Boleh. Boleh kan? Boleh. Baik, kemudian hadis lain lagi. Hadis lain dengan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar. Dia berkata, kunna naqul ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nasrab wa nahnu qiyam. Namshi, ya. Apa itu namshi? Ya, kata Ibnu Umar, kawan dulu Ibnu Umar siapa? Yang namanya Umar lah ya. Ini kata Ibnu Umar, ini Ibnu Umar sahabat ini Pak. Ya kan? Umar sahabat. Anaknya sahabat nggak? Sahabat juga, sama-sama sahabat. Kata Ibnu Umar, kunna nakulu, kami belum makan, ya, ahdi Rasulullah, kami belum makan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, wa nahnu namshi, kami makan sambil namshi apa? Berjalan. Wa nasrab, ya, makan minum sambil berjalan, makan sambil berjalan. Wa nahnu qiyam, ya, dan kami minum sambil berdiri. Artinya kami, kata Ibnu Umar, pernah makan dan minum, pernah makan sambil berjalan, pernah minum sambil berdiri. Saya ulang, hadisnya sahih, silakan Masih Al-Albani dan selain. Kami, kata Ibnu Umar, pernah makan sambil berjalan, pernah minum sambil berdiri. Jadi kalau nanti ada ustaz makan sambil jalan, ya, boleh enggak? Boleh Pak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Boleh? Nabi kan enggak boleh. Hah? Enggak tahu. Baik. Ayo ikhwah rahimahullah. Kita enggak usah pakai ini Pak, enggak usah pakai perasaan Pak. Ya kan? Kalau antum bilang enggak boleh, berarti antum harus lebih pintar daripada sahabat dan Rasulullah. Ya. Kalau antum boleh, katakan boleh, antum dilihat masyarakat sudah mulai ingin. Baik, itu terkait dengan ini. Dengan satu lagi. Hadis Hasan Sahih dengan Imam Tirmidzi. Kata sahabat, kayaknya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu. Perhatikan. Kata sahabat, saya melihat ro'aitu. Kalau namanya ro'aitu, dalam kalimat ro'aitu berarti melihat pakai mata. Sahabat lihat pakai mata. Ro'aitu Rasulullah, saya melihat langsung Rasulullah SAW yashrabu apa? Minum qa'iman wa qa'idan. Apa itu? Saya, kata sahabat, pernah langsung melihat Rasulullah, beliau minum kadang-kala qa'iman, kadang-kala qa'idan, kadang-kala berdiri, kadang-kala duduk. Paham? Berarti kalau gitu makan atau minum boleh berdiri, boleh duduk, ya kan? Tapi ada hadis tentang larangan makan di cara berdiri, kalau berdiri sebelum muntahkan. Ada hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain. An Anas dan sahabat Anas, An Anas bin Malik, An Anas, An Nabi sallallahu alaihi wasallam jazar an syurbi qa'iman. Jazar ini seperti mahal ya, larangan ya. Kata Anas,
bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang minum sambil berdiri. Tadi boleh kan? Sekarang ada hadis melarang, ya kan? Ini sama-sama sahih. Satu lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadun minkum. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian yashrabanna minum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Janganlah salah seorang dari kalian, janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian minum dengan cara berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Siapa yang minum dengan cara berdiri sebabkan lupa, tidak dia muntahkan. Tadi larangannya tidak boleh minum sambil berdiri kan? Kalau dia ada minum berdiri suruh apa kan? Muntahkan. Jadi kemana kesimpulan? Yang tadi boleh, sekarang larang. Nanti nggak konsisten ya Rasulullah. Gimana Pak? Kesimpulannya kemana? Kalau suka berdiri, tidak suka berdiri duduk. Baik, rahimahullah. Kalau ada dua hadis atau dua dalil, yang dalil itu atau hadis itu sama-sama sahih, maka caranya bukan dibentrokkan, bukan ditinggalkan satu hadis yang ini, yang satu hadis bukan. Kalau sama-sama sahih, hadisnya sama-sama sahih. Yang larangan itu hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Yang larang. Yang membolehkan juga hadis riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim. Dan selain Tirmidzi juga. Bahkan Bukhari. Bagaimana caranya? Kata para ulama, boleh makan dan minum, sehingga mengkompromikan hadis ini ya. Boleh makan dan minum dengan cara, kalau dulu sudah jelas ya, dengan cara berdiri. Boleh makan dan minum dengan cara berdiri atau dengan cara berjalan, tapi yang lebih afdol dengan cara duduk. Paham Pak? Ini kata para ulama. Boleh makan dengan cara berdiri atau makan dengan cara berjalan, tapi yang lebih afdol dengan cara apa? Duduk. Paham ya? Baik. Yang lebih afdol. Kemudian doa makan atau doa sebelum makan. Ayo ikhwah, ini doa sebelum makan. Kalau makan sudah dihidangkan, kita mau berdoa boleh. Maka doanya Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan min. Doanya itu kalau lagi dimakan hidangan sama orang rumah kita ya kan, atau sama siapa dikasih gitu kan, maka begitu sampai hidangan itu kita doakan boleh. Allahumma barik lana fihi wa at'imna. Ya Allah, berilah keberkahan makanan kami, supaya makanan kita ini diberkahi, ya, wa khairan minhu, dan berikan kebaikan darinya. Maksudnya kebaikan darinya kalau kita makan kita kemudian sehat, kemudian kita bisa beraktivitas dan selain. Ini doanya. Kemudian kalau kita mau makan, maka baca bismillah. Bagaimana disebut dalam hadis? Tidak akal ahadukum falyaskurullah, ya ta'ala. Kalau kalian mau makan maka sebut dengan membaca bismillah. Kalau lupa bismillah fi awalin fi wa akhirih. Ya. Nah, itu doanya. Baik. Jadi ada doa yang dibaca kebanyakan masyhur ya. Itu ada khilaf ya. Wa barakana fi ma razaqna wa qina adzaban, begitu ya. Itu doanya itu bukan pas makan. Ya. Adapun yang dihidangkan itu bukan seperti itu. Lafaznya Allahumma barik lana fihi wa inna khairan minhu. Baik. Kemudian makan dan minum itu dengan ada hadis yang menyebutkan makanan minum Rasulullah pernah makan dengan 3 jari. Itu benar adanya. Ya, Rasulullah pernah makan dengan 3 jari. Jadi permasalahannya bagaimana kalau ada makan bubur dengan 3 jari? Ya, enggak ya, tidak semua makan bubur ya. Ini 3 jari mungkin makanan yang keras ya. Baik.
Sebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Malik bin Abi Ka'ab Amru, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'kulu bisalasi aswabi, Rasulullah makan dengan 3 jari. Wayal aku yadahu qabla an yamsaha. Jadi kata Rasulullah, beliau itu menjilati tangannya sebelum mencucinya. Ya sunahnya begitu. Ya boleh. Tapi bukan berarti kita harus makan pakai dengan 3 jari begini, bukan? Iya kan? Bukan. Boleh, silakan. Artinya Rasulullah pernah makan dengan 3 jari. Tapi dari sebutkan makan apa? Bisa jadi makan kurma, ya kan? Makan kurma gampang kan? Ya, kalau makan nasi kan agak susah 3 jari ya. Jadi boleh. Jadi sebelum makan dijilat dengan apa? Jadi kalau kita makan, atau kalau makan di restoran misalnya, atau jilat gimana ya? Dengan orang jilat. Malu kita kan? Daripada saya malu, saya tinggalkan aja di Nabi, begitu kan? Iya Pak. Rasa malu Pak. Kenapa dijilat dibersihkan? Bukan sholat sebelum dijilat gitu. Kita jilati niatkan untuk mengamalkan sunnah. Rasulullah makan dijilati, baru dicuci tangannya, kita pun begitu. Tidak apa. Ya. Kita di rumah bisa, kalau di restoran segan, gitu kan? Atau segan sama manusia, tapi tidak segan sama Rasulullah. Ya. Nah, kemudian makan dari yang terdekat ya, kalau yang terjauh, ya kan? Kalau kita makan rame-rame, makan dari yang terdekat. Ustaz, masalah Ustaz, dagingnya sejauh di sana Ustaz, kasih yang dekat. Makanya kalau makan rame antum masuk pasaran, ya kan? Kalau misalnya yang enak itu atau dagingnya di tempat antum mau perlah, yang tahankan aja. Sekian ini antum lebih ya, rasakan antum. Jangan. Maka dari yang terdekat. Kemudian kalau ada makanan jatuh, lagi itu masih bisa diambil ya. Kemudian dibersihkan mana yang kotor. Mana yang kotor bersihkan, habis itu makan lagi ya. Jangan dibuang semua, jangan. Sama seperti misalnya ada kita buat bulu nih Pak. Siap buat bulu, kemudian ada kotoran jatuh di bulu. Jangan bulunya dibuang semua, sayang. Mubazir, ya kan? Tapi ambil aja kotoran tersebut, kemudian dibersihkan, yang lainnya silakan makan. Ya. Dan kalau ada minuman yang dimasuki oleh lalat misalnya, maka kalau jangan dibuang semua, sayang, ya kan? Sayang. Kita latar lagi juga, ada teh manis, mungkin ada sayur, mungkin ada kokwa, atau mungkin laban, iya kan? Minuman masuk lalat, tinggal gimana? Kita minum atau buang? Buang aja, buang. Jauh ya, jauh. Kata Rasulullah dengan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a jubab, al-jubab, lalat. Ya. Kata Rasulullah SAW, jika ada seekor lalat di syarab, di dalam minuman hadikum, salah seorang dari kalian, apabila ada lalat, maksudnya yang masuk di dalam minuman salah seorang dari kalian, falyaksimhu summa yanzi'u, ya, kata Rasulullah SAW, tenggelamkan, falyaksimhu, tenggelamkan ya, summa yanzi'u, kemudian angkat, fa inna fi ihda janahai da'an wa tukhra shifaan, karena sungguhnya di sebelah sayapnya itu ada racun dan sebelah lagi ada penawarnya. Jadi silakan dilakukan, kemudian dibuang, terus diminum, tidak apa-apa. Ya, dalam perkaranya kalau kita kan jorok ya, kan kita pakai perasaan ya, perasaannya jorok kan, iya. Padahal jangan dibuang, sayang dari dibuang itu mau balik jadi dibuang, ya kan? Karena itu boleh diminum, cuma mungkin jorok aja betul. Ya Ustaz, kalau ada 1 tidak apa-apa Ustaz. Ini yang masuk ada 10. Nah ini kalau gitu kembali kepada antum lah ya. Nah Ustaz, kalau 1 itu terus Ustaz, soalnya ini udah lama, ini terbuka, kemudian ada 10 Ustaz, semua udah penuh lagi Ustaz. Gimana yang mau minum? Nah itu ya, kembali ke antum ya. Kemudian tidak boleh bernapas dalam minuman dan makanan ya. Kalau bahasa kita tidak boleh diembus ya, tidak boleh. Makanya bapak, ibu, ini terutama ibu-ibunya, lihat
Siapa yang menghembus makanan dan minuman, maka dia berdosa. Berdosa tidak? Berdosa. Ibu-ibu hati-hati. Ibu-ibu hati-hati. Memberikan minuman atau makanan kepada anaknya, terutama yang masih bayi atau masih kecil. Coba rata-rata kalian diurus dulu kan? Nah, atau beli makanan berpahala, atau ngembos, dapat juga dosa dirinya. Makanya hati-hati. Semakin antum banyak suapi ibu-ibu, kadang-kadang kita semakin dapat banyak dosa. Baik. Kata Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang saya riwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Ani bin Abbas. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, naha. Perhatikan, istilah kalimat naha. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Kalau bentuknya larangan, kemudian dijalankan sama orang, sama manusia ini, dosa nggak? Dosa, karena larangan ini bentuknya. Terus kelimanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafhi fi ta'ami wasyarab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Kalau bahasa kita itu tembus, gitu ya, bernapas di dalam makanan, di dalam minuman. Kalau bahasa kita melarang ngembus ya, terjemahnya ngembus juga ya, ngembus makanan dan minuman. Jangan. Maka jangan ngembus. Kemana kalau pakai kipas angin? Panas pakai kipas angin, masuk nggak dalam di sini? Masuk. Jadi kemana biarkan aja gitu. Enggak masuk, itu boleh Pak. Ya, pakai kipas angin atau pakai kipas tidak boleh. Yang dilarang itu ternafas dari mulut kita ini. Kenapa? Karena mulut kita dulu, atau mungkin antum yang pernah belajar biologi mungkin ya, atau IPA ya. Ini yang kalau kita hirup namanya apa? Oksigen kan? Kalau yang kita keluarkan kan CO2 namanya kan? Karbon dioksida kan? Karbon ini kan berarti kalau apa? Bahasanya racun kan? Nah kalau kita hembus, maka racunnya itu kan masuk di makanan, masuk di minuman kan? Nah itu makanya setiap larangan pasti ada kesehatan, insya Allah ada manfaat, faedah ya. Kenapa dilarang menghembus atau bernapas itu? Yang pastinya Rasulullah pernah melarang itu baik untuk kita. Memang begitu Pak, kita hembus itu kan karbon dioksida, ngajar gitu. Saya ayo Allah jami'an. Dan kemudian tidak boleh minum langsung dari mulut bejana ya, ceret, tidak boleh. Ini dulu gitu. Atau misalnya ada orang bekerja, dia langsungnya minum dari apa namanya mulutnya. Padahal tidak boleh, ya Pak. Dilarang oleh Rasulullah. Abu Hurairah berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW melarang an syurbi min fahmi al-kirbah. Rasulullah melarang minum langsung dari mulut ceret itu. Tidak boleh Pak. Ada ceret langsung itu lagi dari mulutnya gitu. Tidak boleh. Dilarang. Siapa yang melaksanakan yang minum dengan cara seperti ini berdosa. Karena bentuknya ini larangan. Setiap larangan itu dosa. Ya, tidak boleh. Atau mungkin ada di antara kita masa-masa dulu begitu kan? Tidak boleh. Baik. Dan doa selesai makanan dibaca ya. Apa doanya? Alhamdulillah atau amali hayat ta'am wa razaqni min ghairi hawli minni wa la quwwata dibaca. Nah, ini yang terkait dengan makanan, minuman ada pada ayat itu rahimahullah secara singkat, panjangnya sebenarnya, tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan ada beberapa hal yang terkait dengan makanan minuman. Saya pernah baca fatwa Syekh bin Baz tentang makanan minuman. Ya. Nah, apa nih mungkin saya yang aku sudah sepakat dengan kajian kan. Makanan ini minuman Pak ada. Kadang-kadang juga ada pertanyaan. Bagaimana kalau antum dikasih makan sama orang-orang yang melaksanakan acara-acara bid'ah? Boleh nggak kita makan? Boleh. Kenapa boleh? Apa alasan? Makanan halal ya? Kalau boleh ya? Makanan halal. Pertanyaan kedua. Kalau ada orang yang sajian
bisa berdagang. Kalau ada orang untuk sesajen kan, contohnya sesajen, ada sudah berikan makanan, boleh nggak kita makan itu? Hah? Haram. Kenapa haram? Saya Pak, lupa aja. Saya Allah. Kalau sesajen itu jeruk, saya Allah. Kalau jeruk pisang itu, sesajen itu saya Allah. Jeruknya. Boleh tidak Pak? Baik, rahimahullah. Kalau ada orang yang melakukan suatu amalan-amalan yang tidak disyariatkan bid'ah, maka tatkala kita diantari makanan, maka silakan makan. Karena hukum asal makanan halal, hukum asal makanannya halal. Tapi kalau kita misalnya datang atau misalnya kita datang suatu tempat tersebut, kita tidak tahu di situ ada acara yang tidak disyariatkan, kemudian kita makan, maka kalau pas di tempatnya, kalau imam tempat, maka silakan jangan diterima. Karena tatkala kita terima, kita makan di situ, maka pikiran mereka seolah-olah itu kita mendukung acara tersebut. Ya, jangan hindari. Tapi kalau sudah sampai makanan ke rumah kita, tidak apa-apa. Paham ini Pak ya? Kalau kita dimakan di tempatnya, kita makan seolah-olah kita mendukung gitu. Ya kan? Oh, tidak apa-apa aja itu, tidak apa-apa. Berarti tidak apa-apa antara itu. Nah begitu dia. Ya, saya kalau sudah diantar. Kemudian yang kedua tadi, kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwa, tatkala ada sesajian atau apa namanya, ada misalnya ada ayam yang dipotong, terus sesajian, ya kan? Kemudian di situ ada buah-buahan, ada misalnya pisang, jeruk dan selainnya, atau mungkin itu ada wafer misalnya, ya ada juga kan? Maka boleh nggak ini dimakan? Maka jawabnya ada tidak boleh, ada boleh. Ya, di mana nggak bolehnya? Ya nggak bolehnya dimakan kalau yang dari ayamnya itu dimakan. Karena itu sembelihan, sembelihan yang bukan kepada selain Allah haram hukumnya. Ayam disembelih kan? Ada misalnya kambing disembelih, nggak boleh. Yang bentuknya sembelihan kata Syekh bin Baz, maka tidak boleh dimakan. Karena itu dipersembahkan untuk selain Allah, sembelihnya sembelihan. Nah, bagaimana dengan ada buah-buahan di sini? Kata Syekh bin Baz, kalau ada buah-buahan yang sendiri sih yang bukan merupakan sembelihan, maka boleh dimakan. Karena itu bukan milik punya dia lagi. Itu kalau dia kan mubazir. Saya, misalnya dia Simpang 4 Pak, perjalanan Simpang 4 ada begitu kan? Itu ada masih saja segala macam itu kan? Ada pisang segala macam, ada Pak. Itu dulu di arah ke Santrika Masana ada itu sudah ada pisang segala macam dan sebagainya. Nasi bebas yang bukan bentuknya sembelihan seperti buah-buahan maka boleh. Kalau dibiarkan malah berbagi itu kan sayang kan? Ya boleh dimakan. Ini fatwa Syekh bin Baz. Ya. Nah, tapi yang bentuknya apa? Buah-buahan ya. Kalau yang bentuknya sembelihan tidak boleh. Baik, wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada waktu sekali 5 atau 7 menit 50. Nah, wassalamualaikum. Kemudian dari terkafir. Baik, baik, orang iman yang rahimahullah. Kalau ada sembelian dari sembelian orang kafir, kalau itu jelas tahu kafirnya maka tidak boleh dimakan, haram untuknya. Karena sembelihan tidak menyebut nama Allah tidak boleh dimakan, ya kan? Tidak boleh. Sembelihan yang disembelih selain nama Allah maka boleh tidak boleh. Bagaimana kalau yang sembelih itu misalnya yang motong itu orang rumah antum, boleh nggak? Yang motong ayam itu yang motong perempuan Pak, boleh perempuan motong ayam? Ya boleh. Atau kurban, perempuan motong kurban. Orang rumah antum yang motong, antum nggak berani nggak tega. Kalau rumah antum masa tega dia, tega.
Oke, boleh, boleh, Pak, tidak masalah ya. Perempuan itu motong nggak masalah, motong aja belum ada apa-apa ya. Yang penting dia Islam, menyebut nama Allah, ya. Perempuan itu kan Islam kan? Boleh. Ya, baik. Ya, jadi perempuan tidak ada masalah itu boleh motong ayam ya, boleh ya. Tidak berani. Kalau perkara dari ini, bah. Baik. Jadi kalau disembelih selain orang kafir jangan. Nah, makanya aku kalau bisa makan restoran itu ayam bakar, tapi yang jual orang kafir, ya, atau jangan makan di situ. Ya memang bisa jadi mungkin bukan dia potong, tapi kan kita lebih hati-hati, ya. Tidak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya beli makanan dari orang non muslim seperti bumbu masak dan air tahu? Jazakallah. Hukum asal jual beli itu boleh kepada siapa aja, boleh. Tapi permasalahannya kalau bumbu masak ini kira-kira antum yakin tidak itu masaknya pakai wajan yang tidak bercampur dengan misalnya B2 dan selainnya. Kalau yakin silakan. Yakin silakan. Ini bumbu ini, atau air tahu. Nanti air tahu itu dia masak bumbu itu pakai wajan pakai itu juga, kemudian masak video pakai itu juga. Ya. Jadi kalau misalnya jual beli, selain yang misalnya jual beli yang kering-kering seperti gula misalnya, buah-buahan misalnya, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau misalnya jual beli yang pakai dengan seperti bumbu, kalau emang yakin orang kafir itu tidak memasak sesuatu yang ini, maka silakan. Tapi kalau masih ada keraguan sama antum jangan, ya kan? Gak tahu kita kan? Ya misalnya jualan bumbu, kemudian gak lama besoknya dia pesta, pakai wajan yang itu juga, jangan ya. Maka yang lebih berhati-hati, maka kalau bisa cari bumbu atau air tahu yang orang Islam buat, ya. Tapi kalau misalnya kita yakin insya Allah kayaknya dia enggak ada masalah, maka silakan. Karena hukum asal jual beli boleh. Ya, Allah Taala akan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum makan sebelum hari kitab? Ya, hari kitab zaman dulu iya, boleh kan? Tapi sekarang aja tidak ada hari kitab, ya. Nah, yang ada orang kafir. Yang kita zaman sekarang. Siapa ini? Ini bukan ya. Hanya kita gitu. Ya dia mesti dorong teguh pada ajaran yang dulu ya, yang benar. Baik. Assalamualaikum. Di luar tema, apakah boleh doa bersama selesai sholat fardu berjamaah di masjid dan zikir bersama? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah jadi imam berapa kali? Hah? Sekali atau dua kali? Seumur hidup Pak, kecuali sekalian nggak jadi imam kan, Abu Bakar kan? Cuma berapa kali? Kemudian Rasulullah jadi imam, itu makmumnya ada berapa orang? Satu atau dua orang? Hah? Ada Abu Hurairah di situ, ada Anas bin Malik di situ, ada misal sahabat-sahabat yang lain di situ, ada Umar, ada Ibnu Umar, ada pria-pria di situ, tidak ada, ada. Rasulullah SAW sholat itu menjadi imam setiap saat kan, setiap waktu kita sholat kan, tiap hari semasa hidupnya sudah. Rasulullah SAW siap sholat Pak, tidak pernah memimpin doa zikir berjamaah
Kalau kita bahas apakah Rasulullah SAW pernah belajar zikir secara jahat kuat? Benar ada. Sebutkan dalam hadis Imam Muslim. Iya. Rasulullah pernah membaca doa atau pernah membaca zikir dengan cara kuat? Benar ada. Ada enggak? Ada. Sahabat-sahabat itu tahu tanda selesainya sholatnya Rasulullah dengan cara apa? Terdengar suara kuat, benar dan apa? Atau baca dari imam sekali. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Boleh kuat. Silakan. Tapi kalau dipimpin secara berjamaah tidak ada satu riwayat, sepotong riwayat pun yang memimpin berjamaah. Kalau imam baca astagfirullah, astagfirullah, kemudian makmumnya baca astagfirullah, itu silakan kalau bertepatan. Tapi kalau khusus dipimpin, ya anta ya maulana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia ada siap, imam belum siap baca, dia nunggu. Itu namanya dipimpin. Dan kalimat ya anta ya maulana subhanallah, ya kan? Dan seterusnya itu, tidak tahu dari mana sumbernya. Tidak boleh. Hati-hati, ini perkara amalan. Iya, terkait dengan bid'ah. Ya. Injil yang bid'ah yang pertama tidak ada perintah dari Al-Quran dan hadis, tidak ada dalil. Ini bisa masuk dalam bid'ah. Yang kedua, di zaman Rasulullah tidak dilaksanakan, di zaman sahabat tidak dilaksanakan, ini bisa masuk dalam bid'ah. Hati-hati. Dan tidak ada penghalangnya. Namun tidak dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka ini masuk ke dalam bid'ah. Ya, hati-hati. Perkara ini perkara bid'ah ini, perkara yang sangat diperangi oleh para ulama, perkara yang sangat besar. Tatkala para ulama bercerita tentang bid'ah, tentang amal-amal yang disyariatkan, maka ini perkara besar ini, bahaya ini. Lihat, kayak saya berusaha tatkala cerita tentang ini, masya Allah. Ini hati-hati. Amalan yang kita kerjakan tidak ada perintahnya, tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dikerjakan oleh para sahabat, kemudian tidak ada penghalangnya, hati-hati dikerjakan. Hati-hati kaum muslimin semuanya. Karena amal bid'ah itu apa ancamannya, Pak? Hah? Amalnya tolak, betul. Sebutkan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa radd, maka dia tertolak. Cukup sampai situ? Cukup? Orang melakukan suatu amalan dari saya bid'ah, amal tertolak, cukup sampai situ, Pak? Itu aja? Tidak. Ancamannya oleh orang melakukan suatu amal dan disyariatkan, maka ancamannya neraka. Hati-hati, Pak. Mana dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orang melakukan suatu amalan yang tidak disyariatkan, maka amalan tertolak dan dia terancam dengan neraka. Nah, itu kata Rasulullah. Maka setiap orang yang melakukan suatu amalan yang disyariatkan, dia sudah amalan tertolak, kemudian dia akan mendapatkan dosa dia. Orang melakukan suatu amalan yang tidak disyariatkan, dia dapat dosa. Loh, kok bisa Ustaz ada dosa, Ustaz? Nah, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah itu sesat tempatnya di mana? Neraka. Siapa yang ngomong ini? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang terancam dengan neraka pasti di dalamnya ada dosa di sini. Lihat cara pendalilan. Contoh, syirik besar diancam neraka tidak? Diancam neraka tidak, Pak? Dalilnya, insyaallah kasir jiddan. Nah, dalilnya kan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam. Ya. La tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim, ya kan? Banyak ayat terkait dengan syirik. Syirik besar diancam neraka. Kenapa syirik besar diancam neraka? Karena di dalam kesyirikan itu ada dosa yang besar. Betul. Inna syirka la zulmun azim. Riya, syirik kecil.
Dia terancam ke dalam neraka. Kenapa dia akan dengan neraka? Karena di dalamnya ada dosa. Orang melakukan riya, amalnya tertolak dan dia berdosa, sehingga dia terancam dengan neraka. Paham? Begitu juga dengan bid'ah, amalnya tertolak, dia ancam dengan neraka kan? Kulo bila tendololo, kulo dipindah kan? Kenapa terancam neraka? Karena dosa. Sehingga orang melakukan amalan tidak disyariatkan, setiap kali dia melakukannya, maka setiap kali dia berdosa di hati. Nah, Nabi mengatakan apa? Ada orang yang diancam dengan neraka dia nggak berdosa, ada? Ada? Ya? Oh, dia diancam dengan neraka nggak berdosa, ada? Karena justru diancam dengan neraka pasti di dalamnya ada dosa di situ, nggak berhak. Kemudian orang yang melakukan amalan yang tidak syariat ini, itu secara siapa yang diamalkan? Orang melakukan satu amalan yang tidak disyariatkan, maka sungguh dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dosanya besar, lebih besar daripada dosa maksiat. Saya ulang, orang melakukan satu amalan itu adalah dosanya besar, lebih berbahaya daripada orang melakukan dosa maksiat. Rasulullah SAW saja tidak berani membuat syariat. Siapa yang membuat syariat ini? Siapa? Allah. Rasulullah berhak membuat syariat? Jawab. Tidak. Rasulullah menjalankan syariat. Maka disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan Rasulullah itu melainkan wahyu yang diwahyukan. Berarti yang apa dikatakan Rasulullah yang mengucapkan itu kan dari wahyu kan? Wahyu dari mana datangnya? Allah kan? Kalau kita Rasulullah cuma menjalankan syariat kan? Nah, di surat Al-Jasiyah, silakan cek surat Al-Jasiyah 18. Allah mengatakan, wa may yashaqiqillah min ba'di apa namanya? Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri. Apa artinya? Summa ja'alnaka. Kemudian kami jadikan kaya itu Rasulullah Muhammad. Kemudian kami jadikan engkau yang Muhammad di atas syariat. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Lihat, perhatikan. Surat Jasiyah ayat 18. Silakan. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau yang Muhammad di atas syariat. Fattabi'ha. Apa makna fattabi'ha? Fattabi'ha, maka ikutilah. Hanya kembali kepada syariat. Wahai Muhammad, ikutilah syariat. Berarti Rasulullah disuruh ngapain? Disuruh ikutin atau disuruh buat syariat? Mengikuti, Pak. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengikuti syariat. Fattabi'ha, ikuti. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dan jangan kau ikuti hawa itu yang mereka tidak mengetahui ini. Dan ikuti. Bayangkan, berarti yang berhak membuat syariat ini siapa? Allah. Rasulullah hanya menjalankan syariat. Paham tak? Siapa memerintahkan sholat? Allah atau Rasulullah? Allah. Rasulullah sebelum ada perintah sholat berani menyuruh sholat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj, berani Rasulullah memerintahkan sholat 5 waktu? Tidak berani. Siapa yang memerintahkan sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj? Allah kan? Jadi syariat ini datang dari Allah. Yang berhak membuat syariat adalah Allah. Rasulullah menjalankan syariat. Andaikan manusia terbaik, makhluk yang pernah Allah ciptakan, yang pernah tinggal di bawah kolong langit, manusia, makhluk yang paling terbaik di atas seluruh makhluk yang Allah ciptakan, tak berhak membuat syariat. Konon ada manusia yang dibawa dari itu berani membuat syariat. Atas dasar apa? Yang berhak membuat syariat siapa? Allah. Kalau ada makhluk yang berhak membuat syariat, berarti dia sedang seolah-olah menandingi Allah. Paham ini, Pak? Ya, paham? Rasulullah itu nggak berhak. Ada manusia yang membuat syariat, buat aturan, cara-cara menandingi Allah. Bagaimana Allah aturkan? Ya, Allah mengatakan melalui lisan nabinya,
kullu dolatin finnar. Paham sampai sini lah? Tapi hati-hati itu kan rahimakumullah. Ya, memang begitu kan. Saya kalau bicara tentang itu memang Masya Allah ya. Terus naik sedikit. Iya. Memang saya kalau bicara tentang itu Masya Allah. Kalian kita kalau bahas Insya Allah ya. Tentang hal itu Masya Allah. Gak bisa senyum kayak gitu. Iya. Kenapa? Kasihan. Setiap dibuat, setiap kali dibuat, setiap kali dia dapat dosa. Setiap dibuat, sekali dapat dosa. Setiap hari dia lakukan, setiap kali dapat dosa. 5 waktu dia lakukan itu, sepekan sekali dia. Baikkan. Bagaimana? Siapa yang dia bawa? Siapa yang memerintahkan dia? Rasulullah suruh ikuti. Siapa kita? Baikkan. Mestarakan dirinya dengan sang Khalik. Membuat syariat bahaya besar Pak, lebih besar daripada maksiat. Ya, baik. Wallahu ta'ala. Tidak bisa jawab lagi. Oke Bapak, oke, ada beberapa pertanyaan tidak sempat saya jawab ya. Insyaallah boleh dari tempat yang lain. Ya, kita akan mohon maaf sekali lagi. Semua pertanyaan bisa kami tanya sama satu insyaallah ya. Ada pertanyaan yang tidak saya jawab, mungkin saya tidak tahu karena saya baca. Dan demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman tentang agama ini, kemudian memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan syariat ini dengan benar agar kita selamat dunia dan akhirat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati, kemudian kalau bisa mati Pak, bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kita saksikan kita mati, takutnya dihisab dan diazab. Iya, disebabkan apa? Salah satunya mungkin karena amalan yang tidak disyariatkan. Bagaimana kita bisa selamat dari semua ini? Kemudian bagaimana kita laksanakan makan kehidupan sehari-hari, maka kita beribadah, kemudian kita cara makan dengan cara makan yang benar, dan juga Rasulullah makan dengan tangan kanan dan sebagainya. Ya, ada beberapa poin yang tidak selain itu kita sudah tahu sebagian, jadi tidak akan sebutkan ya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Dan tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.